Desa Paciran adalah salah satu desa pesisir yang terletak di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Lebih tepatnya, desa yang terletak di pantai utara Laut Jawa ini berada 40 km di barat Laut Surabaya, 30 km di timur Tuban, dan 30 km di utara Lamongan. Kecamatan Paciran bisa dikatakan sebagai sentra wisata Kabupaten Lamongan karena di Kecamatan Paciran terdapat banyak objek wisata seperti makam Sunan Derajat di Desa Derajat, pemandian air hangat berumbun di Desa Keranji, makam Sunan Sendang Dhuwur, Raden Nur Rahmat di Desa Sendang Dhuwur, Tanjung Kodok atau wisata Bahari Lamongan, dan Majola Maharani Ju Lamongan di Desa Paciran. Paciran merupakan sebuah desa di mana masyarakatnya hidup rukun satu sama lain walau berbeda golongan. Mata pencaharian masyarakat desa Paciran sebagian besar adalah nelayan, karena letak keberadaan desa yang bersebelahan langsung dengan Laut Jawa membuat kebanyakan masyarakat memilih untuk bekerja sebagai nelayan. Nama Paciran berasal dari kata cicir dalam bahasa Jawa yang artinya jatuh. Sejarah penamaan desa Paciran ini masih berhubungan langsung dengan desa Sendang Dhuwur, yaitu ketika Raden Nur Rahmat atau yang dikenal dengan Sunan Sendang Dhuwur berkeinginan untuk mendirikan masjid di desa Sendang Dhuwur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ruli Firmansyah dengan NIM 211510102010. Mahasiswa program S1, program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Jember. Di sini saya akan membawakan jurnalisme etnografi Pancasila dalam realitas dengan judul Keragaman Budaya dan Sejarah Desaku. Saya di sini berkesempatan langsung mengunjungi situs peninggalan budaya sekaligus objek wisata religi, yakni makam Sunan Sendang Dhuwur yang berada di Desa Sendang Dhuwur. Raden Nur Rahmat atau biasa dikenal dengan sebutan Sunan Sendang Dhuwur dilahirkan di kota Sedayu Lawas pada tahun 926 Hijriah atau 1520 Masehi. Ayah Raden Nur Rahmat seorang ulama pejuang bernama Syekh Abdul Qahar bin Abdul Jalil yang terus bersambung pada Abdul Malik bin Jamaluddin Husain Akbar atau biasa dikenal Syekh Jumadil Kubro, salah seorang keturunan Rasulullah SAW. Sedangkan ibunya bernama Raden Ayu Dewi Sukarsih, putri Raden Joyo Sasmikro, seorang adipati Sedayu yang sebelum menjadi adipati terkenal dengan nama Empu Suko. Setelah ayahnya wafat, Raden Nur Rahmat berburu pada wali yang ada di tanah Jawa. Salah satu wali yang menjadi gurunya adalah Sunan Derajat Raden Kosim. Karena kepandaian dan kesaktian beliau, kemudian Sunan Derajat mewisuda dan memberi gelar Sunan Sendang kepada Raden Nur Rahmat. Setelah mendapat gelar Sunan, beliau berpindah ke Dusun Tunon untuk menyebarkan agama Islam di daerah tersebut. Beliau berkeinginan untuk mendirikan masjid di Desa Sendang Dhuwur. Namun karena tidak memiliki kayu, beliau lalu menyampaikan masalahnya kepada Sunan Derajat. Oleh Sunan Derajat, beliau diharapkan untuk pergi menemui Nyai Ratu Kalinyamat atau biasa dikenal Retno Kencono di Mandingan Jeporo untuk membeli masjidnya seharga seyuto salebah keteng. Tapi apa kata Ratu Kalinyamat saat itu? Becak bagus, mengertilah, aku tidak akan menjual masjid ini. Tapi suamiku berpesan, siapa saja yang bisa memboyong masjid ini seketika dalam satu malam dalam keadaan utuh tanpa bantuan orang lain, masjid ini akan saya berikan secara cuma-cuma. Mendengar jawaban Nyai Ratu Kalinyamat, Sunan Sendang Dhuwur yang masih muda saat itu merasa tertantang. Sebagaimana disyaratkan padanya dan tentunya dengan izin Allah, Sunan Sendang Dhuwur berhasil mengangkat masjid tersebut
dari Jepara menuju Bukit Amitunan, Desa Sendang Dhuwur. Tapi sayang, dalam perjalanan pemindahan masjid, salah satu pintunya terjatuh, yang dalam bahasa Jawa disebut cicir. Dan akhirnya tempat jatuhnya pintu tersebut dijadikan nama sebuah desa bernama Paciran. Dari Bukit Tunan ini terlihat pemandangan desa Paciran yang sangat menawan dan memanjakan mata. Sebuah desa yang penamaannya mengandung nilai sejarah yang masih perlu dikenal oleh generasi muda zaman sekarang, khususnya warga desa Paciran itu sendiri, sebagai warisan budaya bagi anak cucu kita nanti. Sunan Sendang merupakan seorang yang terlahir dengan sosok cerdas, dikenal sebagai orang yang berilmu tinggi dan alim, terpelajar, dan mendapat pendidikan yang mendalam tentang agama Islam. Sunan Sendang juga mempunyai akhlak yang mulia, suka menolong, dan mempunyai keprihatinan sosial yang tinggi terhadap masalah-masalah sosial. Beliau juga ahli dalam pertanian sejak berada di desa Sendang Dhuwur. Sosok yang arif dan bijaksana, sifatnya lemah lembut, belas kasih, dan ramah kepada semua orang yang membuatnya terkenal sebagai tokoh masyarakat yang disegani dan dihormati karena keteguhan dan kesederhanaannya. Kepribadiannya yang baik itulah yang menarik hati penduduk setempat yang dulunya beragama Hindu, hingga mereka berbondong-bondong untuk masuk agama Islam dengan sukarela dan menjadi pengikut yang setia. Sunan Sendang menghabiskan masa-masa terakhirnya dengan menetap di desa Sendang Dhuwur dengan mendirikan masjid untuk mengajarkan agama Islam kepada penduduk sekitar sampai beliau wafat. Sunan Sendang wafat pada hari Senin Legi, tanggal 9 Sya'ban 993 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 5 Agustus 1585 Masehi dalam usia 65 tahun. Beliau dimakamkan di belakang Masjid Sunan Sendang. Pada nisannya terdapat tulisan kapan Raden Nur Rahmat wafat, dapat diketahui pada bahan dinding makam. Kompleks makam Sunan Sendang ini terletak di Desa Sendang Dhuwur, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Untuk sampai ke tempat ini dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu jalur timur lewat Surabaya dan jalur barat lewat Tuban, tepatnya berada di Bukit Amitunan atau Bukit Tunon. Kita sebagai generasi muda patut menjaga dan melestarikan sejarah kebudayaan bangsa agar tidak tergerus oleh pesatnya perkembangan zaman. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan dalam vlog jurnalisme etnografi Pancasila dalam realitas. Salam literasi, salam Pancasila. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.